yaitu Al-Quran. Kemudian juga di dalamnya ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terbukti mukjizat ini sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat mukjizat ini tidak akan hilang. Karena janji Allah akan menjaga kitab ini, akan menjaga Al-Quran ini. Para bapak dan ibu yang kami hormati, hal itu dikemukakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi umatnya. Dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah melalui kitab Al-Quran ini, dan kita gunakan, kita gunakan kepada keturunan-keturunan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada semuanya. Jadi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dalam hal ini yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita mendapat petunjuk, karena sesuai dengan janjinya yaitu hudan linnas, dan kita adalah manusia, dan kita dalam hal ini adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iman kita? Iman kita adalah terbukti kita bisa melaksanakan, kita bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena keimanan kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga beberapa saudara sekalian yang kami hormati, kita harus sepakat dan memang harus komitmen bahwa rukun Islam kita diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini harus sepakat dan memang harus kita laksanakan sebagai orang Muslim. Oleh karena itu, jika kita sebagai orang Islam, maka laksanakan rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun insya Allah di sini ini semuanya berpuasa, hanya kadang-kadang ada kadang-kadang ada barangkali juga di sana-sana karena sesuatu hal jadinya tidak berpuasa. Ya. Kenapa? Apalagi ya barangkali sekarang ini lagi musim panen, barangkali ya ada yang nggak berpuasa. Jangan tergoda oleh perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian karena panas sedikit ya kita tidak melaksanakan puasa. Ini saya kira ini tidak boleh, dan itu berdosa ya, karena puasa itu ada syarat rukunnya. Kalau panen tidak ada syarat rukunnya. Kalau misalnya panen ini misalnya nantilah lagi panas ya berhenti dulu, dan tidak masalah ya. Itu yang pertama tadi, keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, dan kita harus sepakat bahwa di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan diberkahi yaitu untuk makan sahur. Allah memberkahi untuk makan sahur, yaitu sebelum imsak. Bahkan disunahkan untuk makan sahur itu, makan malam itu, makan sahur itu disunahkan mengakhirkan. Ini karena hebatnya agama Islam ya, mengakhirkan sahur. Jadi kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur sampai ketika ada tadi imsak, begitu ya, ada imsak
utama lainnya juga dalam Ramadan bulan disunahkan untuk mencepatkan berbuka puasa. Ini hebat sekali. Ketika akhir sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur, tetapi ketika kita buka puasa disunahkan juga mempercepat buka puasa. Artinya ya, ketika kita sudah masuk waktu maghrib, maka diupayakan untuk secepatnya berbuka puasa. Entah itu apa dengan apa, artinya dibatalkan terlebih dahulu. Ini merupakan satu kehebatan agama Islam agar orang yang kuat sampai berpuasa 40 hari misalnya, saya nggak buka lagi langsung 40 hari 30 hari lagi, itu salah. Itu adalah tidak ada aturannya. Artinya tidak ada aturannya, itu adalah puasa di dalam Islam tidak demikian. Ini di dalam kemudian keutamaan lainnya adalah di bulan Ramadan ini Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Ya. Dan dalam Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar. Ya. Itu. Ini kehebatannya. Di bulan Ramadan Allah membuka lebar-lebar pintu surga yang keinginannya adalah agar kita semua melaksanakan sunnah-sunnah, akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena yang pada hari kemarin, pada malam pertama, saya waktu itu belum selesai bercerita tentang Iskandar Daud Karna yang pada waktu itu kemarin itu pasukannya untuk menyeberang sungai, dan ada 3 pasukan untuk menyeberang sungai itu, sehingga ketika menyeberang sungai mengambil segala sesuatunya yang ada di dalam yang terinjak oleh pasukannya, dan mendapatkan yang satu golongan adalah tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mengambil yang diinjak di dalam sungai, yang kedua mengambil sekenanya, dan yang ketiga mengambil begitu banyak yang terinjak di dalam sungai. Yang pada akhirnya setelahnya selesai sampai daratan, ternyata yang diambil adalah emas berlian, sehingga yang asalnya tidak mengambil apa-apa akan rugi, yang mengambil sekenanya juga akan rugi, dan yang mengambil banyak sekali ini adalah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan mengambil banyak sekali emas untuk ibadah-ibadah, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemarin belum selesai, yang dibuka itu apa? Yang dibuka adalah emas berlian. Kemudian kita lanjutkan bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar untuk kita, artinya kita beramal baik, beramal berbuat tadarus dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga akan menutup pintu-pintu neraka. Mudah-mudahan kita gali